Afrika itu udah cukup sih menurut gue masanya karena kita kalau dulu karena rumputnya jelek kita tuh jadi long ball, sayap, lari, umpan long ball. Jadi itu maksud lo pemain Afrika cocok bermain di rumput yang jelek, Mas? Sepak bola Indonesia tidak punya karakter dong. karakter itu bakal muncul dengan sendirinya sih menurut gua. Oke, sampai kapan? Kan udah Emang bertonton sepak nih. bola kita nggak punya karakter kan? Oh. Wih. Dugem diskotik, main Amerika Latin, Brazil. Dia berprestasi dulu baru dugem. Prestasi dulu baru Kita dugem. dugem dulu kita- prestasinya nggak ada. Kalau kita dugem dulu besok basian bingung Iya. main bolanya. Welcome back again di Waktu Indonesia bagian. Bola. Kali ini kita bakal ngomongin kenapa banyak pemain dari benua Afrika di Liga Indonesia. Ini rasis nggak nih? Agak Bang. Jangan kita lihat skillnya, Bang. Iya, karena kalau rasis kan buat beras-beras susah ya. Raski. Raskin. Iya, kemarin kita udah bahas Ketua Umum PSSI. Ya. Ya kan? Dari Ketua Umum PSSI ada 2 argumen yang logik kenapa harus dia. Nah, sekarang kita mau coba mengulik di mana tuh Liga Indonesia, sepak bola Indonesia banyaknya pemain Afrika. Yep. Waka waka samina mina waka waka Apakah itu track record atau sebuah tren yang positif atau malah negatif? Menurut lo? Menurut gua positif Kenapa? karena yaitu berkaitan dengan alasan kenapa banyak pemain dari Afrika main di Liga Indonesia. Setidaknya 2 hal kalau menurut gua. Ah. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Weh. Itu mah tombol hati. Tahan, Bang. Ya. Ada di ayat sekian pojok kanan bawah itu baris kedua. Itu ada hidayat. Iya. Oke, setidaknya 2 alasan kenapa pemain Afrika banyak bermain di Indonesia. Yang pertama itu postur. Yang nempel. Poster. Iya, Postur. lupa. Ya. Iya, kenapa? Postur orang Afrika ini adalah kan tinggi-tinggi lah, ya. Rata-ratanya ya dibanding dengan lokal kita gitu kan. Dan postur yang tinggi itu memang salah satu keadaan yang menunjang di sepak bola nih, ya kan. Yang kedua, dan ini kalau menurut gue paling mendasar, harganya yang bersahabat. Yap, benar-benar. Jadi dengan postur sedemikian dan skill yang sedemikian, harga yang bisa, yang mampu dibayarkan oleh klub-klub di Indonesia hanya pemain Afrika kalau menurut gue. Tapi kenapa nggak memanfaatkan orang-orang atau masyarakat yang ada di desa atau pelosok? Postur. Ya kalau menurut Pasal gue 1. sih, iya. Kalau ini kan pasal bini ya maksudnya. Pasal bini. Maksudku gini, kalau memang hanya sekedar postur Pak, nggak begitu kalau menurut gue karena kadang bola itu tidak harus umpan lambung. Betul. Tiki taka atau umpan-umpan pendek atau bermain dari tengah Ya. itu bisa dimainkan. Iya, tapi kan Karena nggak- melihat dalam arti memanfaatkan memang masyarakat Indonesia yang seperti itu untuk posturnya ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita bermain hanya karena postur, itu lama-lama akan terkikis Pak. Masyarakat Skema. Indonesia yang Ya. akan bermain atau punya cita-cita main sepak bola menjadi timnas. Kalau indikatornya adalah atau barometernya adalah Iya. postur. Tapi kan nggak bisa dipungkiri emang dibutuhkan gitu. Maksud gua. Untuk tim ya, untuk tim sendiri ya. Kalau menurut gue nih ya, dari sisi pemain Afrika yang punya postur tinggi atau gimana, ada sisi positif dan negatif sih menurut gue sih. Semua juga begitu Pak itu. Ada sisi positif Hebat, dan hebat. negatifnya. Itu ya. ngambang kok Iya, apa ngambang. jawaban-jawaban Tapi menurut gua negatif. itu tergantung kita ngolahnya kayak gimana. Kita tuh dari zaman dulu kita tuh kekurangan striker murni dari timnas gitu ya, Oke. ataupun tim lokal yang terkenal gitulah. Oke. Di luar zamannya Ilham Jaikusuma, Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Cahyo, Oke. atau yang lain-lainnya Widodo. Widodo Ceputro. Menurut gua kita tinggal bisa ngolahnya, mungkin harus ada generasi peraturan yang ngasih statement kalaupun
boleh lah. Maksudnya generasi peraturan itu apa, Pak? Peraturan baru yang Regulasi. betul ya, regulasi. Kalau generasi itu regulasi. iya, regulasi. Regulasi yang minimal jangan dulu pakai striker luar negeri. Menurut gua biar lebih positifnya, biar lebih kelihatan daripada negatif. Untuk strikernya. Untuk strikernya. Tapi pemain tengah, back dan kiper Boleh sih menurut gua. bukan itu tidak adanya equality dalam sebuah tim atau keseimbangan. Equality before the law. Nah, Boleh sih menurut gua. Ini tuh kejadian di zamannya Sriwijaya lagi canggih-canggihnya. Gue kira zaman Sriwijaya kerajaan. Weh. Zaman Sriwijaya FC. Zaman Sriwijaya Majapahit. FC lagi canggih-canggihnya. Kita tuh nggak kalah pemain tengahnya, ada muncul Firman Utina, iya. Supardi Nasir, Zarahan. sayap, Zahran Krana pemain tengahnya. Cuman nggak ada striker kita, karena di depannya udah ada Obiora sama si Kekayan Bagam. Oke. Kita dari timnas itu tuh sebenarnya udah oke banget, dari Sriwijaya tuh hampir 70% yang masuk timnas. Oke. Dari si Firman Utina, M Ridwan, dulu waktu itu ada M Nasuha, Ferry Rotin Sulu. Nah itu udah cakep banget secara pola permainan. Tapi karena strikernya itu udah treble winner waktu itu, Sriwijaya waktu itu treble winner. Masalah. Juara. Oh, iya. Juara treble winner. Tapi karena kekurangan strikernya itu ya yang nggak berarti apa-apa untuk negara Iya, kita. karena itulah emang tadi berkaitan dengan kalau kita misalkan menggunakan pemain dari Afrika nanti tergerus lah gitu kan pemain-pemain lokal. Kalau menurut gue memang itu gimana taktik sih, dan memang sejauh ini yang digunakan pemain-pemain Afrika itu emang di posisi-posisi tertentu sih. Contoh? Center back, Center Oke. back. striker walaupun yang mungkin dikritisi sama Bung Oka nih ya. Ah. Tapi emang penting postur itu sebagai seorang striker kan biasanya memang mendapatkan umpan-umpan crossing itu kan lambung gitu. Belum lagi dari tendangan sudut gitu kan, tendangan bebas yang itu memang masih membutuhkan ya pemain-pemain yang posturnya di atas rata-rata gitu. Oke, terus kalau misalnya nanti akan lebih banyak pemain Afrika ketimbang lokal kita ya. Menurut lo berapa persentasenya antara pemain lokal dengan pemain Afrika? Menurut lo apakah kan 11 pemain tuh? Berapa banding berapa? 6 banding 5 atau berapa Gua 4 udah cukup lah. 4 posisinya? Posisinya center back, gelandang bertahan, striker, gelandang menyerang bisa lah, masih bisa pemain Afrika. DMF. OMF. OMF. DMF dan OMF-nya sama-sama pemain yang berpostur tinggi ya. Dalam konteks ini pemain Afrika menurut gua masih worth it. Oke, kalau dari lu Kak? Kalau pengen timnasnya maju, balik lagi nih. Kalau pengen timnasnya maju, menurut gua balik lagi ke regulasi. Gua 3 sih. Gua 3. Cukup pemain luar negeri itu 3 aja. Seperti regulasi yang sekarang nih. Tetap Afrika. Gue sih karena perubahan taktik metode sepak bola yang sekarang lebih agak modern football, kaki ke kaki, menurut gua pemain Afrika itu udah cukup sih menurut gua masanya karena kita kalau dulu karena rumputnya jelek, kita tuh jadi long ball, sayap, lari, umpan long ball. Jadi itu maksud lo pemain Afrika cocok bermain di rumput yang jelek maksudnya? menurut gua cocok permainan long ballnya. Wah, potongan TikTok lagi nih. Permainan long ballnya sih, karena sekarang lebih tim Indonesia lebih punya stadion yang mumpuni, rumput yang mumpuni. Ini waktunya permainan kaki ke kaki Indonesia kembali lagi. Pemain Afrika misalnya nih banyak yang masuk atau merumput di Liga Indonesia ya, sepak bola Indonesia. Itu hanya mempengaruhi Liga Indonesia atau bisa mempengaruhi timnas. Takutnya kalau misalnya terbiasa dengan pemain dari benua Afrika itu bermain di Liga Indonesia, ketika di timnas kan nggak bisa Pak masuk benua Afrika, yang pemain benua Afrika itu di timnas. Apakah akan ngacak-ngacak jadi berantakan Struktur permainannya, atau memang jadi terbiasa seperti apa menurut lo? Kalau menurut gua memang kalau kita berusaha menghubungkan antara keberadaan pemain Afrika dengan timnas yang muaranya itu nanti naturalisasi, kalau menurut gua itu susah untuk terjadi karena secara tradisi pemain-pemain Afrika yang bermain di Liga Indonesia kebanyakan itu pemain yang sudah nggak bisa lagi mengganti kewarganegaraannya. Yap. Jadi kalau menurut gua, kalau emang kita masih mau melestarikan tradisi mengambil pemain Afrika, ya itu PR-nya scout kita ya. Maksudnya ya orang-orang yang suka mantau talenta. Kalau emang mau merekrut pemain Afrika ya cobalah yang
bener-bener muda Yap. yang masih bisa, kalau emang kita kaitin dengan timnas ya, yang masih bisa dibajak nantinya gitu. Dari tahun ke tahun sampai tahun ini atau detik ini kan banyak pemain dari benua Afrika yang kita bahas tadi dari awal ya. Seberpengaruh apa mereka? Karena nggak ada yang signifikan untuk perubahan permainan sepak bola, Pak. Dari lokalnya, liga-liga lokalnya, atau bahkan yang memberi dampak atau pengaruh di permainan timnasnya. Biasa aja, nggak ada. Ini gara-gara pemain Afrika nih, jadi pemain-pemain Indonesia jadi lebih Terinspirasi berkembang. gitu. Biasa aja, kecuali misalnya dengan adanya pemain benua Afrika, pemain lokal Indonesia jadi berkembang yang mempengaruhi gaya main di timnas. Tapi sejauh ini sampai detik ini biasa-biasa aja. Terakhir mungkin yang punya lumayan cukup apa ya, maksudnya menginspirasi gitu loh secara skill itu paling yang gue ingat itu Zarahan. Jarang kelihatan. Iya. Zarahan itu emang benar-benar kepake lah waktu dia bermain di Sriwijaya ya. Nah, kalau sekarang saran gua sih ya, itu kita udah harus bergeser ke negara yang udah terbukti nih kemarin terakhir dengan Piala Dunia prestasinya terkait dengan Afrika itu paling mencolok, Maroko. Nah inilah mungkin yang bisa dijadiin apa ya, sasaran scout, para scout pemain nih, agen-agen pemain, cobalah geser dikit ke apa itu berarti ke Afrika Utara gitu. Apakah hanya Maroko, Afrika? Aljazair gitu kan. Kalau sekarang dan yang dulu-dulu itu kan masih di Afrika Tengah tuh. Karena gini Pak, kalau hanya kita terpatrik sama yang memang dari benua Afrika, dari kacamata gue melihat biasa-biasa aja sepak bola Indonesia permainannya. Yap. Bahkan sampai banyak kok Mario Kempes pernah bermain, Michael Essien Roger pernah Milla, bermain, yang Roger pasti Milla ya. pernah Zokora. bermain, Jangka. Pierre Nyangka ya itu Zaman Arema. pernah bermain. Nggak ada dampak progres yang bagus. Iya, karena mereka bermain di sini ketika usia primanya udah lewat. Nah, berarti kan pemilihannya Itu dia. indikator tadi yang lo bilang karena postur tertolak tuh secara nggak langsung. Karena posturnya oke, tapi dari umur produktivitasnya tidak memberikan dampak yang positif Iya. ke permainan. Iya, makanya tadi gue bilang itu alasannya gitu kan. Adapun kalau alasan kenapa nggak ngambilnya ya pasti banyak gitu kan. Cuman kenapa alasan banyaknya, kenapa diambilnya itu karena itu salah satunya postur dan Iya. harganya. Dan balik lagi ke menurut gue sih pola permainan yang udah berubah, terus kualitas rumput yang udah berubah, pola permainan dan jangan salah, tahun ini tuh menurut gue eksistensi pemain dari negara Afrika udah mulai berkurang. Tapi timnas kita lumayan agak melonjak karena banyak pemain atau banyak tim yang narik pemain-pemain dari Eropa yang permainannya lebih kaki ke kaki. Nah, berarti kan ada satu dalil yang dimana tertolak bahwa banyaknya pemain Afrika yang bisa mempengaruhi gaya main Indonesia. Yap. Ya kan? Nah, bisa jadi nih. Karena pertama oke murah, oke dari segi umur. Kenapa nggak berpikir yang dari Eropa aja? Perbedaan harga. Harga. Ya, contoh untuk yang lebih baik. UMR-nya lah. UMR-nya lebih gede. Untuk yang lebih baik misalnya. Nggak masalah lah. Gua ambil yang dari Eropa. Iya, memang kalau kita visinya itu ingin biar satu pemain luar negeri itu bisa menginspirasi pemain-pemain lokal gitu kan ya. Memang ya Afrika kalau menurut gua belum lah, bukan jawabannya gitu kan. Memang lebih ke Eropa karena kiblat sepak bola kan masih di Eropa lah sekarang itu kan. Tapi itu dia, ketika klub itu nggak sanggup, mau gimana? Kenapa nggak berpikiran bukan pemainnya tapi pelatihnya? Dalam hal apa nih? Maksudnya Atau- pelatihnya nggak suka pemain. Bukan, maksudnya Pelatih kan, dari- kan yang lagi di berita sekarang tuh pemain Afrika Yap. yang menjadi pemain bola di sepak bola Indonesia. Katanya Kenapa nggak berpengaruh, bisa mempengaruhi itu segala macam lah. Ternyata indikatornya hanya murah, hanya postur dan lain-lain. Kenapa nggak ngambil dari pelatihnya aja yang kita ambil dari luar? belum ada yang mencolok menurut gue sih. Kalau dari segi pelatih gitu ya. Belum sih, belum ada yang dinotis oleh tim Indonesia untuk memperkuat squad tim. Sekarang kebanyakannya kan dari Eropa. Dari kayak kemarin Persib dengan pelatih yang baru Persija.
itu banyaknya dari Eropa dan permainannya pun menurut gue lebih menarik sih, lebih asik. Ketambah kualitas rumput sekarang udah lebih mendukung, lebih siap pemain pun kalau dipanggil ke timnas. Dengan kita lihat dari Vietnam, Thailand, Liga Malaysia tuh udah jarang banget sih pemain ngambil pemain Afrika gitu. Lebih banyaknya dari Belanda, lebih permainan modern football itu balik lagi menurut gua. Ada negara tetangga, tadi sebut di Malaysia, ada juga Thailand, Ya. bahkan kemarin Vietnam aja kita kocar-kacir. Yup. Untuk komposisi pemain yang bisa mempengaruhi pemain di sepak bola Indonesia dari benua mana? Menurut Bang Udin siapa? Bang Agung mah. Ya masih Eropa dan Amerika Latin lah. Ada nggak bayangannya siapa nih pemain Eropa yang sekiranya tim Sekiranya Indonesia mau dan mampu? Kalau mampu kan banyak. Bukan, Kitanya nggak mampu bayar. kitanya maksudnya. Kita Iya, yang kitanya mampu bayar. Yang kiranya masih terjangkau. Ya, sudah terjangkau. Yang masih terjangkau. Pemain Eropa yang sekiranya mau. Ya, jawabannya sudah selesai. Lanjut ke Bapak dan Bu B. Kalau menurut gua pemain-pemain dari kayaknya Eropa Timur lah yang masih mau, Siapa? yang masih mampu ya. Bayangannya lu, Bang? Pemain Rusia mungkin. Arsafin. Arsafin udah ketuaan lah. Aduh Tuhan. Ya kan umur 37 aja bisa bermain di Liga Indonesia Ya, emang 38. lebih mungkin kalau tua sih ya memang. Kenapa sih? Ya, Harga. Ya harga pastilah. Yep. Pasti kita pertimbangannya itu. Ya ibaratnya gini lah. Kita mampu aja dia belum tentu mau. Gimana kita nggak mampu? Gimana kita nego-nego terus gitu kan? Dari lu, Mehmet. Memet. Oh iya itu. Gua cukup mengapresiasi tim Indonesia yang kemarin bawa segerombolan dari Ceko, Persija Jakarta. Oke. Arno Beren, Ha-ha. Kemricik, dan dari tim sebelumnya, liga luar dia tuh satu tim tuh. Kemricik sama si Yusuf Hilal. Itu walaupun timnya nggak, tapi dia punya track record Kudela. Dia punya track record pernah ikut Piala Dunia. Kemarin Kudela sebelum Portugal sebelum Portugal Piala Dunia dia ikut pemanasan juga lawan Cristiano Ronaldo. Kita tuh butuh tim-tim kayak gitu yang berani ngedongkrak popularitas pemain luar negeri dibawa ke Indonesia. Iya. Walaupun nggak terlalu nggak terlalu bintang-bintang banget, tapi seenggak bintang-bintangnya pemain luar negeri, mentalnya jauh sama kita. Nah, pertanyaan gua, sepak bola Indonesia yang mempengaruhi pemain luar atau pemain luar yang mempengaruhi sepak bola Indonesia? Pemain luar lah. Pemain luar yang mempengaruhi sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia, iya sedikit banget Kalau pasti ada. kalau lu Gue sepakat kalau pemain luar harus mempengaruhi sepak bola Indonesia, maupun kalau udah pensiun pun harus tetap berpengaruh di Indonesia gitu ya, entah jadi pelatih, entah jadi apa. Gue sepakat karena ilmunya mungkin lebih beda ya. Ya, pengalamannya. ilmu pengalamannya jauh dibandingkan pemain-pemain lokal. loh, kita. tapi berarti sepak bola Indonesia tidak punya karakter dong. Karakter itu bakal muncul dengan sendirinya sih menurut gua. Oke, sampai Karakter- kapan? Kan udah Emang bertahun-tahun. sepak nih. bola kita nggak punya karakter kan? Oh. Wih, potongan TikTok nih. Emang maksudnya Iya, makanya kan emang belum ada gitu, belum ada karena gini, kita bisa menyebut itu sebuah karakter kan kalau juara tuh jadi tradisi gitu. Yap. Jadi kita ketahuan karakternya. Kalau belum pernah juara mah ya bukan emang hina, bukan. Ya emang belum ketahuan karakternya apa. Masa kita karakter sepak bola Indonesia apa? Runner up AFF. Aduh. Karakter macam apa? Iya, makanya menurut lu berarti kan tadi berarti bener nih gua Iya. bahwa pertanyaan gua tadi sedikit menjebak. Luar mempengaruhi sepak bola Indonesia atau sepak bola mempengaruhi orang luar gitu kan. Berarti sepak bola Indonesia terjawab nih, belum punya karakter. Agar supaya sepak bola Indonesia punya karakter seperti apa kira-kira? Karena dari tahun ke tahun nih balik lagi kan runner up atau kalah gitu kan.
Kalau biasanya kalau kita nonton kayak MU sekarang kan w, ya kan win. Kalau Chelsea kan WK. Ya kan maksudnya. Liverpool juga ya. Nah iya WK gitu kan. Karakter seperti apa yang bisa ngebentuk sepak bola Indonesia ini berkarakter sehingga tidak lagi dipengaruhi tapi mempengaruhi. Menurut gue nih Supaya Bang, kita bisa mempengaruhi. Iya. Minimal punya karakter dulu deh. Ya begini kalau menurut gue ya tahapnya seperti itu. Orang pemain di liga bagus lah kita sebut gitu aja dari luar negeri bermain di sini itu kan supaya dia jadi standar kualitas gitu loh. Ya kan karena dianggap kualitasnya lebih bagus dia jadi standar nih. Jadi pemain-pemain lokal kita terpacu untuk mencapai standar itu. Tapi dari kacamata gue melihat banyak klub luar sekelas kayak Arsenal atau lain-lainnya gitu kan bermain di Indonesia kan harusnya bisa mempengaruhi permainan Indonesia. Tapi sepenglihatan gua itu tidak dijadikan sebagai pelajaran agar supaya lebih baik atau menjadi sepak bola yang berkarakter. Hanya minimal gue bisa bermain bareng, update status, tukeran baju, atau misalnya dia mencetak gol biar orang-orang di desanya tuh senang. Gue bawain tuh kemarin tuh Oliver misalnya gitu kan. Jadi gimana? Menurut gua nggak cukup sih kalau patokan kita ke tim-tim luar negeri yang main ke Indonesia karena satu pertandingan doang. Menurut gua lebih cocoknya lagi pemain luar negeri yang nggak terlalu bintang-bintang banget tapi minimal punya track record di negaranya, entah masuk World Cup, entah atau masuk timnasnya. Kayak sebelumnya ada Pierre Janka, atau sekarang di Persib Bandung ada Ciro Alves. Minimal tuh pemain kita punya mental. Minimal gue setim sama pemain yang kelasnya Eropa ataupun kelasnya luar internasional yang pernah memperkuat timnasnya. Minimal dari latihannya aja, dari latihannya, kesehariannya, etos kerjanya, terus belum juga gaya hidup kita tahu gaya hidup pemain bola sebelum era-era itu makan gorengan atau dugem diskotik dan lain-lain. Dugem diskotik main Amerika Latin, Brazil. Dia berprestasi dulu baru dugem. Kalau dulu kita prestasi nggak ada. Kalau kita dugem dulu besok basian bingung main bolanya. Iya. Iya benar sih itu gue setuju. Etos kerja atau etos latihan minimal, lah kalau dalam sport. minimal untuk karena PSSI ini menurut gua umurnya masih seibu jari Bang, masih pendek banget, masih jauh perjalanannya. Tapi gimana caranya mendompleng lebih cepat kan? Kita ngangkat pemain besar masuk ke tim, pemain kita masukin ke tim luar. Oke. Seperti Egy Melgiansa kemarin-kemarin, pemain-pemain menurut gua progres PSSI yang kemarin-kemarin udah cukup baik dengan membawa pemain ke luar negeri itu udah cocok. Tim lokal berani transfer besar-besaran pemain ataupun pelatih ataupun berpengaruh sekali dengan pelatih fisik, pelatih kiper dari luar negeri itu berpengaruh banget buat tim kita. Oke, Soib, tinggal nanti pandangan, perspektif atau asumsi dari Soib yang mungkin bisa ngebantu juga ya dalam arti bagaimana caranya agar supaya sepak bola Indonesia ini berkarakter yang bisa mempengaruhi orang-orang luar, bukan malah kebalik, orang-orang luar yang mempengaruhi Indonesia. Iya aja kita. Ya kan? Terserah pokoknya, entah itu dari organisasinya, entah itu dari permainannya, entah itu dari internalnya, atau entah itu dari mental supporternya. Ya mudah-mudahan Indonesia, ya kita sih emang mudah-mudahan mulu ya Pak ya, maksudnya kan. Hidup nggak jauh dari mudah-mudahan. Jangan sampai Karena kita hadapi kesulitan, jadi kita berharap mudah-mudahan. ya mudah-mudahan ya maksudnya semua Soib juga jangan sampai bosen-bosen mengucap mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Semoga terwujud apa yang kita semogakan. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan uang transport juga aman. Ya, oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.